Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali sama-sama kita membaca dan menelaah kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, satu kitab yang ditulis oleh Al-Arif Billah Sayyiduna Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani, nafa'an Allahu bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Masih dalam al-majlisul awal, qala al-musannif, penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, salahul qalbi bit taqwa wat tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla wat tauhid lahu wal ikhlasi fil a'mali wa fasaduhu bi adami dzalik. Al qalbu ta'irun fi qafasil binya kadurratin fi haqqatin kamalin fi khazanatin, fal i'tibaru bit ta'ir la bil qafasi, bid durrati la bil haqqati, bil mali la bil khazanati. Yang artinya, baiknya hati itu dengan takwa, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid dan dengan ikhlas dalam beramal. Dan rusaknya hati dengan ketiadaan dari empat hal tadi. Hati itu seperti seekor burung yang ada di dalam sangkar, seperti permata di dalam kotaknya, seperti harta dalam perbendaharaannya atau di tempat penyimpanannya. Maka yang dinilai adalah burungnya, bukan sangkarnya, permatanya bukan tempatnya, dan hartanya bukan tempat penyimpanannya. Penjelasan ini dikemukakan oleh beliau setelah beliau menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bahwa di dalam hati anak manusia itu, bahwa di dalam tubuh anak manusia itu ada hati yang apabila hati itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan ketika hati itu rusak, maka seluruh tubuh akan ikut menjadi rusak. Maka beliau kemudian menguraikan 4 hal yang akan membuat hati itu menjadi baik. Yang pertama yaitu takwa, yang kedua tawakal, penyerahan diri kepada Allah, yang ketiga tauhid, dan yang keempat yaitu keikhlasan dalam beramal. Yang paling pertama yaitu takwa. Takwa. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, ayat yang pertama sekali memuat sapaan Allah kepada manusia, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyapa manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi semua ibadah yang disyariatkan di dalam agama itu pada akhirnya dimaksudkan untuk menjadikan pemeluk agama tersebut, menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu sasaran yang dikehendaki dari pelaksanaan ibadah. Takwa artinya menjauhi apa yang membuat kita mendapatkan iqabnya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Caranya tentu saja dengan melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan itu tidak hanya berkaitan dengan zahir saja. Jadi perintah dan larangan juga berkaitan dengan qalbu kita. Qalbu yang bertakwa itu adalah qalbu yang senantiasa berzikir, qalbu yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu qalbu itu lupa kepada Allah, itu artinya dia sudah tidak lagi bertakwa. Nabi dalam sepanjang hidupnya tidak pernah lupa kepada Allah SWT sepanjang hidup. Aisyah radhiyallahu anha mensifati Rasulullah SAW, zikirnya Rasulullah SAW dengan perkataannya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang hidupnya. Tidak pernah sekalipun beliau lupa kepada Allah. Sehingga saya pernah jelaskan dalam satu sesi pertemuan kita bahwa ketika membaca riwayat-riwayat hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kelalaian di dalam salat, lupa dalam salat, janganlah hadis itu difahami seperti kelalaian dan kelupaan yang kita alami dalam salat. Karena lupanya Nabi di dalam salat itu beda dengan lupanya kita di dalam salat. Kadang ada yang membaca riwayat-riwayat hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah lupa dalam salat, kemudian langsung mengambil kesimpulan, oh beliau juga kan manusia sama dengan kita yang juga lupa dalam salat. Memang sama-sama lupa, tapi penyebabnya itu beda. Apa yang menyebabkan Rasulullah lupa dalam salat itu beda dengan yang menyebabkan kita lupa dalam salat.
Kalau kita ini lupa dalam salat, misalnya lupa rakaat, itu disebabkan karena dunia. Ya, dunia itu apa saja yang membuat kita lupa kepada Allah SWT. Itu yang membuat kita lupa di dalam salat karena dunia. Ingat pekerjaan, ingat keluarga, ingat permasalahan, macam-macam yang kita ingat dalam salat yang membuat kita lupa. Tapi kalau Rasulullah SAW lupa jumlah rakaat dalam salat, itu bukan karena dunia. Salat itu wasilah, salat itu adalah sarana. Sebetulnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salat sebagai sarana, kemudian ada Allah yang kita tuju. Kita ini manusia lupa dalam salat karena dunia yang mengalihkan kita dari salat. Salat saja kita lupa, apalagi Allah. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika beliau mengalami kelalaian dalam salat, itu bukan karena dunia, tapi justru karena begitu khusyuknya mengingat Allah. Begitu khusyuknya Rasulullah mengingat Allah, maka jumlah rakaat salat pun beliau kemudian pernah lupa, bukan karena dunia. Jadi takwanya hati itu ketika ingat Allah SWT. Kemudian yang membuat hati itu baik, senantiasa tawakul ala Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Tawakal itu amal hati. Kalau usaha itu amal tubuh. Tidak saling meniadakan. Ketika misalnya ada seseorang yang sakit, bukan berarti kemudian dia tidak boleh berobat. Berobat itu amal tubuh. Tapi hati tawakal kepada Allah. Seseorang itu berobat bukan karena dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Dia ridha, yakin bahwa sakit atau sehat itu semua adalah ketetapannya Allah. Tapi dia berobat karena Allah memerintahkan itu, dan itu tugasnya tubuh. Tapi hatinya ridha. Ketika dia berobat, sembuh atau tidak sembuh sama saja yang dia rasakan. Hatinya, karena dia ridha dengan semua ketetapan Allah. Jadi pada saat berobat itu sebetulnya bukan mau mencari, bukan mau meminta kesembuhan kepada yang mengobati kita, karena kesembuhan itu hanyalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya inayatullah. Kalau berobat itu sunnatullah. Jadi hati selalu berserah diri kepada Allah SWT. Tubuh kita silakan berobat, tapi hati kita menerima apapun hasil dari usaha tersebut. Ketika misalnya ada orang yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan harta, dia bekerja bukan karena dia tidak ridha dengan kemiskinan itu, dia ridha, dia terima. Dia bekerja karena Allah memerintahkan. Tapi setelah dia bekerja, tubuhnya bekerja, apapun hasilnya, hatinya ridha menerima itu. Di hati selalu tawakul ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat hati itu baik dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dalam zatnya, mengesahkan dalam sifatnya, mengesahkan dalam namanya, bahkan mengesahkan dalam perbuatannya. Tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun juga. Lalu yang membuat hati itu baik, ikhlas dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal. Lawan dari keikhlasan itu ada dua, syirik dan riya. Syirik dan riya itu adalah lawan dari keikhlasan. Kata para ulama kita, siapa yang melakukan sesuatu kebaikan yang tujuannya bukan karena Allah, itu syirik menurut ulama tasawuf. Terus kalau riya itu adalah meninggalkan satu perbuatan yang baik bukan karena Allah, tapi karena takut dikatakan riya.
Sehingga ada bahasa ulama, tarkur riya fahuwa riya. Meninggalkan riya itu adalah riya. Maksudnya apa meninggalkan riya itu adalah riya? Maknanya adalah tarkul fi'li li khaufin minar riya fahuwa riya nafsuhu. Meninggalkan satu perbuatan karena takut dikatakan riya, itulah sudah riya. Ada seseorang kebiasaannya setiap selesai sholat duduk berzikir, baca Quran. Kemudian suatu waktu ada orang yang dia kenal berada di dekatnya, lagi atasannya. Akhirnya kebiasaan baik itu dia tinggalkan, dia tidak lakukan karena takut dianggap riya. Pada saat meninggalkan kebiasaan baik tersebut, justru itu adalah riya. Ada seseorang sudah terbiasa di pagi hari sholat duha. Suatu waktu kemudian ada temannya, sahabatnya atau atasannya melihat dirinya, akhirnya dia tidak jadi sholat. Maka perbuatan baik itu ditinggalkan, bukan karena Allah, tapi karena takut sama manusia. Jadi jangan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang baik hanya karena takut dikatakan riya. Jangan juga melakukan satu perbuatan yang baik karena mengharapkan pujian dari manusia. Yang pertama itu riya, yang kedua itu syirik. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya ikhlas saja, tetap lakukan perbuatan itu dan lakukanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikator orang yang ikhlas paling tidak ada dua. Satu, perasaan sama ketika melakukan satu kebaikan, apakah dipuji oleh manusia atau dicela atau tidak ada tanggapan sama sekali, perasaan sama saja. Kalau beda perasaan kita, itu artinya kita tidak ikhlas. Kalau dipuji merasa senang, dicela kita merasa kecewa, tidak ada tanggapan kita menunggu-nunggu, itu tidak ikhlas. Yang kedua, ciri dari orang yang ikhlas itu perasaannya sama saja. Ketika dia beramal, apakah orang tahu atau orang tidak tahu, sehingga bagi dirinya sama saja. Ketika dia menyumbang ke masjid, diumumkan atau tidak diumumkan, sama saja perasaannya. Ketika dia salat berjamaah di masjid, salat sendiri di rumah, perasaannya sama saja. Karena pengetahuan manusia tidak mempengaruhi hatinya di dalam melakukan amalan tersebut. Kalau empat hal ini tidak ada di hati, tidak ada ketakwaan, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada keikhlasan, maka itulah yang kemudian akan merusak hati. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra melanjutkan, hati itu ibaratnya seperti seekor burung yang ada dalam sangkar, atau seperti permata yang ada di kotak penyimpanannya, atau seperti harta ya, di tempat penyimpanan. Maka yang bernilai itu isinya, bukan bungkusannya. Begitulah kita ini manusia. Nilai kita itu pada apa yang ada di dalam hati kita, bukan pada apa yang ada di luar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada jisim, kepada tubuh kalian dan bentuk fisik kalian, tapi Allah memandang hati-hati kalian dan amalan kalian. Yang berikutnya beliau kemudian menuliskan satu doa, Allahumma isghal jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatik washghalna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas salihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum, amin. Ya Allah, sibukkanlah anggota tubuh kami dengan mentaatimu, sibukkanlah hati kami dengan ma'rifat, dengan mengenalimu, dan sibukkanlah kami sepanjang hidup kami, siang dan malam, dan ikutkanlah kami, kumpulkanlah kami bersama-sama dengan orang-orang soleh yang terdahulu, dan karuniakanlah kepada kami
apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, dan berlakulah kepada kami ya Allah sebagaimana Engkau berlaku kepada mereka. Amin. Kabulkan ya Allah. Ada beberapa kandungan dari doa yang beliau tuliskan ini. Yang pertama, minta kepada Allah agar tubuh kita ini disibukkan dengan mentaati Allah. Karena kalau seseorang itu punya banyak waktu luang, besar peluangnya untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi cara untuk menghindari dosa itu adalah dengan menyibukkan diri melakukan ketaatan. Kalau mata kita sibuk melihat hal-hal yang baik, maka dia akan berpaling dari melihat hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau mata kita terlalu banyak waktu kosongnya, pada akhirnya mata itu akan mudah diarahkan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Kalau mata disibukkan baca Al-Quran, mata disibukkan dengan menelaah kita, ya. Mata kita disibukkan dengan memandangi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lidah kita disibukkan dengan zikir, lidah kita disibukkan dengan baca Quran, lidah kita disibukkan dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka terjagalah lisan kita dari dusta, dari kata-kata yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Kalau telinga ini disibukkan dengan mendengar pembacaan Al-Quran, telinga disibukkan dengan mendengarkan ceramah, ya. Telinga disibukkan dengan mendengar lantunan-lantunan zikir dan seterusnya, maka akan terjaga telinga kita dari mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat. Minta kepada Allah, sibukkan semua anggota tubuh kami dengan mentaati, dan sibukkan pula hati kami dengan mengenalimu. Saya mungkin pernah sampaikan, Pak, di dalam diri kita itu ada qalbu, kemudian ada ruh, dan ada ruhnya ruh yang disebut dengan sir. Bahkan ada lagi sirnya sir, rahasianya rahasia yang disebut dengan akhfa. Fungsinya beda. Qalbu itu adalah tempat untuk mengenal Allah. Ruh itu adalah tempat untuk mahabbah, mencintai Allah. Sementara sir adalah tempat untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta kepada Allah agar hati kita ini disibukkan dengan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sibukkan kami sepanjang hidup, malam dan siang. Artinya istiqamah tubuh kita dalam ketaatan, dan istiqamah hati kita dalam mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berat, ya. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang saleh yang terdahulu, sebagaimana karunia yang telah Allah berikan pada mereka, itu juga yang kita minta untuk dikaruniakan pada kita. Sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang saleh yang terdahulu, mudah-mudahan Allah juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Setelah itu beliau melanjutkan nasihatnya. Ya qaum, kunu lillahi azza wa jalla kama kana as-salihuna lahu. Jadilah kalian untuk Allah SWT, berlakulah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang saleh dahulu berlaku kepada Allah SWT. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, supaya Allah juga berbuat kepada kalian sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada orang-orang saleh yang terdahulu. In aradtum ay yakuna al-haqqu azza wa jalla lakum fastaghilu bi ta'atihi was-sabri ma'hu war-ridha bi afalihi fikum wa fi ghairikum. Jika kalian ingin agar Allah al-haq azza wa jalla senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk kalian, maka sibukkanlah dirimu dengan mentaatinya dan bersabarlah. Taat dan bersabar. Karena ketaatan itu salah satu pantangannya yang besar adalah perasaan jenuh, rasa bosan. Pertama kali kita bangun salat malam mungkin berat, tapi yang lebih berat lagi adalah
terus menerus melakukan salat malam itu. Pertama kali kita mulai belajar membaca Al-Quran mungkin berat, tapi yang lebih berat terus menerus kita melakukan itu. Mungkin Pak, pertama kali pengajian ini dimulai berat, tapi yang lebih berat terus menerus, ya, terus menerus menjaga agar pengajian ini bisa istiqamah. Maka sibukkan dirimu dengan mentaat dan sabar dalam ketaatan itu. Itu salah satu bentuk kesabaran, selain kesabaran menjauhi maksiat dan kesabaran ketika ditimpa satu musibah. Dan ridolah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, baik kepada kalian secara langsung atau kepada orang lain, kita ridho. Puncak pemberian Allah kepada manusia itu adalah ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Tuhanmu ya Muhammad SAW akan terus menerus memberikan kepadamu sampai engkau ridha, sampai engkau ridha. Jadi puncak pemberian Allah adalah ridha. Ketika manusia sudah bisa ridha dengan apapun yang Allah SWT takdirkan dalam hidupnya, itu artinya dia telah sampai pada puncak pemberian dari Allah SWT. Al-qaumu zahidu fid dunya wa akhadhu aqsamahum minha biyadit taqwa wal wara summa talabul akhirata wa amilu a'malahum asaw nufusahum wa ata'u rabbahum azza wa jalla wa azu nufusahum summa wa azu nufusa ghairihim. Orang-orang saleh yang terdahulu itu hidup zuhud di dunia, hidup zuhud di dunia. Dan mereka mengambil bagian mereka dari dunia dengan tangan takwa dan wara. Artinya bukan berarti orang yang zuhud dia tinggalkan dunia sama sekali, tidak. Orang yang zuhud dia memiliki dunia, tapi dia menempatkan dunia itu pada tempatnya, tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Saya pernah memberikan contoh yang sederhana. Bagaimanapun mahalnya sandal yang kita miliki, bagusnya sandal yang kita miliki, tempatnya hanya boleh di kaki, tidak boleh di hati. Apa ada yang menempatkan sandalnya di hati? Ya kita lihat pada saat sandal itu hilang. Kalau sandal itu hilang kita sakit hati, berarti selama ini sandal itu di hati bukan di kaki. Jadi silakan Pak miliki dunia ini, tapi tempatkan saja di tempatnya. Jangan dimasukkan ke dalam hati kita semua. Ambillah bagian dari dunia itu dengan ketakwaan dan dengan wara, dengan memelihara diri. Jangan dengan cara yang haram, atau bahkan jangan dengan cara yang syubhat. Pelihara diri kita. Ambil yang halalnya saja, sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan berlebih-lebihan. Nabi misalnya memberikan ukuran kalau dalam hal makanan, mamala adamiyun wi'an saran min batnin. Tidak ada wadah yang diisi penuh yang lebih buruk dibandingkan perut. Wadah apapun kalau penuh itu buruk, kalau sampai meluap. Tapi yang paling buruk kalau diisi penuh itu perut. Bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Sudah cukuplah bagi anak Adam memasukkan makanan ke dalam perutnya itu hanya beberapa suap saja, asal tulang punggungnya sudah bisa berdiri. Fa in kana la mahala, kalau misalnya tidak bisa menghindari, harus lebih dari itu, maka fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafas, sepertiga untuk pernafasan. Cukup seperti itu saja. Malah ada sufi Pak, kalau mengkonsumsi makanan itu, kalau makan, begitu dia rasakan nikmat langsung berhenti. Enak ini makan langsung berhenti. Kalau kita ini kan orang biasa, begitu enak ditambah. Awalnya tidak begitu bernafsu, enak ternyata, bisa saya tambah lagi. Ada sufi, begitu dia rasa enak, udah cukup. Karena kalau dia tambah,
itu artinya dia makan karena syahwatnya. Ada salah seorang guru kami, mursyid kami itu. Jadi pola makannya itu kan kalau kita Pak yang disebut dengan makan teratur jamnya. Ya, itu kan makan teratur, Pak. Makan yang teratur ya, punya sarapan jam 8 lah, jam 7 sampai jam 8. Makan siang jam 12 sampai jam 1, makan malam lagi. Beliau bukan itu yang dimaksud dengan makan yang teratur. Apa itu makan teratur? Makan teratur itu jangan makan sebelum rasa lapar dan sebelum kenyang berhenti. Jadi biar sudah jam 12 siang kalau belum lapar jangan dulu makan. Itu yang teratur itu, pokoknya sudah tiba jamnya makan lagi. Ambillah dari dunia dengan kadar takwa dan dengan cara yang warak. Setelah itu cari akhirat dan beramallah dengan amal akhirat. Asau nufusahum, orang-orang saleh yang terdahulu mereka menyelisihi nafsunya. Mereka menyelisihi nafsunya dan mentaati Tuhannya. Termasuk mohon maaf dalam hal ibadah. Kita mesti hati-hati jangan sampai kita beribadah justru karena hawa nafsu, bukan karena taat sama Allah. Enak sekali itu salat di Masjid Dinul Karim. Wah, kalau kita salat di situ sudah AC-nya sejuk, karpetnya lagi wangi, suaranya imam merdu. Jangan sampai kita salat karena hawa nafsu. Ibadah yang benar itu tidak disukai nafsu. Kalau disukai nafsu, hati-hati jangan sampai kita ibadah karena nafsu. Ayo kita pergi umrah, enak sekali itu dirasa. Nah, kalau kita pergi umrah, yang merasa enak apa? Jangan sampai nafsu kita yang merasa enak melaksanakan umrah. Yang mestinya merasakan kenikmatan ibadah itu bukan nafsu, tapi qalbu kita, hati kita. Puasa itu ibadah yang benar. Karena nafsu tidak suka. Nafsu itu sukanya makan. Sehingga Allah SWT menyatakan puasa itu untukku. Ya jelas sholat ini Pak, ibadah yang baik, ibadah. Tapi jangan kita beribadah dengan motivasi hawa nafsu. Kalau kita sholat di malam hari, nafsu itu tidak suka. Tidak suka. Sudah tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat kalau kita bangun tengah malam sendiri lagi sholat, dingin-dingin apa. Ini ibadah yang benar. Jadi ciri ibadah yang benar tidak disukai oleh nafsu. Kalau disukai nafsu, perbaiki motivasi kita dalam ibadah. Bukan ibadahnya dihentikan, tapi perbaiki motivasi kita dalam beribadah. Orang-orang saleh yang terdahulu selalu menasehati dirinya sebelum menasehati orang lain. Saya kira 3 paragraf saja Pak. Saya baca dari kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani yang ditulis oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrah. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan isi kitab atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.